Kan kita sekarang bahas tentang demokrasi ya. Kemarin disuruh sama Pak Fatih kan dikasih tugas terkait demokrasi. Coba kita diskusiin. Kalau menurut kalian tuh demokrasi itu kayak apa? Kalau menurutku ya kita secara dasar dulu pengertiannya kan demos dan kratos tuh. Demos itu berarti apa? Demos itu apa? Rakyat. Kalau kratos pemerintah. Nah berarti kan kalau kita artikan berarti rakyat itu lebih tinggi. Jadi rakyat itu memegang kekuasaan. Sip itu. Itu simpelnya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Mungkin aku salah kan? Kalau oke, saya ya kurang lebihnya seperti Anda. Kalau menurut saya demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan itu ada di tangan rakyat dan warga negara. Sebagai contohnya apa, Mas? Kalau sebagai contohnya seperti pemilihan umum. ya enggak, saya tidak ke situ, jangan jauh-jauh. Kita akan kayak contoh, ngasih contoh di kelas saja. Kita awal mau masuk pas maba gitu ya, Kebebasan seperti berbicara, berkumpul gitu kan. kan saya belum ngomong Mas, Anda kok nyolot. Santai dulu, saya akan memberikan contoh di kelas. Kita kalau masuk kelas gitu ya kan, awal-awal kita kan tidak ada yang saling kenal gitu ya. Nah, kita kan pasti di kelas itu kita butuh yang namanya ketua kelas ya. Nah, yang pemimpin kan gitu. Nah, kita kalau masuk di awal gitu ya, kita harus ada ketua kelas, kita harus kayak voting gitu. Kita harus kesepakatan dari anak-anak di kelas gitu. Misal Haris, Reza, Indah gitu kan, ada yang namanya wakil kan nanti. Nah, di mana itu nanti kesepakatan anak-anak kalau tertuju pada Haris ya udah Haris. Votingnya itu banyak di kamu gitu. Kalau contoh saya di situ. Oh, berarti itu contoh demokrasi. Iya. Kalau menurut saya sih, mungkin kalau tentang demokrasi menurut Reza gimana? Tapi ya Mas, izin masuk. Oke. Kalau misalnya kan itu kita kan sebagai anggota kelas juga ya itu namanya. Itu kan kita diberikan kebebasan dalam bersuara. Tapi kebebasan itu ada batasnya, Mas. Ya, pasti ada batasnya. Batasnya apa, Wak? Tapi kalau misalnya wali kelas yang nunjuk itu gimana? Antara bertentangan kan sama-sama rakyat tuh. Nah, kekuasaannya tertinggi itu gimana? Tapi semisal anak-anak tidak setuju kan bisa kan kita langsung dibicarakan kan gitu. Jadi yang punya hak itu siapa, Mas? Enggak, ya jelas kan anak-anak. Tetap kita Tetap kan. kita kan. Kita. Berarti Iya. bukan wali lagi. Bukan. Bukan lagi. Bukan. Berarti kalau misalnya wali itu salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tapi tergantung suara terbanyak, Iya. mau pilih sendiri atau Nah. pilih. Berarti tergantung kondisi. Kondisi tergantung Oh, kondisi dan oke. juga tergantung anak-anak kita kan. Anak-anak itu siapa, Mas? Anak kelas kan, semisal kan kita ya. Oke, wali kelas kita kan bilangnya, misal Haris, tapi Harisnya kayak gitu gak pernah masuk sekolah kan. Nah, kan kita bisa kan dibicarakan lagi, Mas. Berarti ganti kalau gitu. Ya, ganti oper. Oke. siap. Itu berarti arti dari demokrasi. Ah. Oke, kalau misalnya menurut kalian gimana? Yang lain? Menurut saya demokrasi adalah memberi kebebasan kepada seluruh rakyat untuk menyuarakan suara pendapat hingga aspirasi mereka, ya seperti yang dibicarakan dengan Mas Irfan yang tadi ya. Seperti itulah demokrasi. Ada pendapat dari yang lain? Lek masalah contohnya demokrasi kurang paham, Rek. Mbak Ida? Iya. Ini kan bahas contoh kan? Contoh demokrasi ya seperti pemilihan umum. Pemilihan umum. Nah, terus kerjasama dalam pengambilan hak suara. Pengesahan. Nah, kayak seperti kebebasan berbicara, seperti kayak kita gini diskusi, berkumpul. Nah, seperti itu contoh-contoh dalam demokrasi. Oke, berarti sekarang kita balikin ke titik fokusnya. Berarti pengertian demokrasi kita sepakatin apa nih? Bukan kita sepakatin ya, tapi kita artikan biar satu frame apa? Kebebasan tertinggi. Kekuasaan. Iya, kekuasaan apa. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya. Rakyat yang dimaksud itu siapa? Warga negara. Warga negara. Berarti kalau pemimpin itu tetap warga negara juga. Iya. Iya lah. Berarti kekuasaannya kalau misalnya pemimpinnya ngomong A, tapi kalau rakyatnya ngomong B, kita pilih yang mana? Kan hasil dari suara terbanyak.
Berarti nggak boleh asal ngomong ya, nggak boleh asal bisa. keputusan nggak bisa. Iya. Tetap sesuai keputusan yang oleh ditentukan yang Oleh hasil. dalam- Hasil bersama. Ya, hasil bersama. Hasil bersama itu ditentukan lewat Ya bisa secara Musyawarah, langsung. bisa. Iya. musyawarahnya lewat, DPR karena lewat aspirasi. rakyat. Keren. Selanjutnya berarti kita udah sepakat ya pengertian demokrasi itu udah satu frame ya, udah jelas. Coba gimana Pan? Kalau kamu Pan, pengertian demokrasi lagi Pan, simpelnya Pan. Gak usah bertele-tele, kita simpelnya aja. Kalau menurut saya sih kekuasaan tertinggi ada di tangannya masyarakat. Kalau menurut saya nangkapnya dari tadi. Jadi kita satu frame ya. Satu frame lah. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Masyarakat. warga negara, rakyat, masyarakat Ya. dan lain sebagainya ya guys ya. Siap. Ya. Terus habis pengertian apa? Kita masuk ke hakikat ya. Hakikat Iya, hakikat. demokrasi. Kalau menurut gimana hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi itu ada 3 setauku. Itu ada yang pertama itu pemerintahan dari rakyat. Kedua ada pemerintahan untuk rakyat. Yang ketiga pemerintahan Oleh rakyat. oleh rakyat. Kalau Daerah pemerintahan dari rakyat dan itu gimana maksudnya? Dari Apanya? Pemerintahan dari rakyat dan Rakyat. oleh rakyat itu gimana? Oh, pengertian dari Ya, rakyat, pengertian oleh rakyat, Ya. dan pengertian untuk rakyat. Nanya tentang hakikat demokrasi ya, dari Indah sampaikan dari Iya. pemerintah, dari pemerintah Dari rakyat dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, begitu juga pemerintah untuk rakyat. Mungkin Indah bisa jelasin dulu. sepemahamanku kalau terkait hakikat demokrasi sendiri itu pemerintahan dari rakyat itu keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu bersumber dari rakyatnya sendiri. Terus kalau pemerintahan Oleh rakyat. oleh rakyat yang dimana keputusan itu bersumber dari rakyat juga. Tapi ini tuh lebih ke kayak cara penyampaiannya. Oke. Bisa melalui secara langsung ataupun perwakilan. siapa yang menyampaikan gitu. Kalau perwakilan biasanya disampaikan kepada DPR. Oh, iya. Kalau yang untuk rakyat gimana Bunda? Kalau yang untuk rakyat itu, jadi keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan atas kepentingan rakyat itu sendiri. Gimana kalau menurut kamu? Oh iya. Aku sih sepakat ya Dah sama penjelasan kamu. Jelas, Pada bisa ujungnya dipahami. kan dari oleh untuk kan semua kembali ke masyarakat sesuai dengan definisi awalnya kan rakyat sebagai Pemegang kekuasaan tertinggi. berarti kita satu frame juga ini ya. Oke. Berarti jelas ya. Ya. Gimana Oke. aja? Hakikat demokrasi tadi apa aja? Hakikat Nah, menurut saya hakikat demokrasi itu dapat dikatakan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, seperti itu. Menurut saya demokrasi hakikat. Iya. Berarti Berarti jelas. hampir sama. Ya, Indah, Sama yang seperti dikatakan sama Indah yang lah. dikatakan. Tadi agak kita Mungkin tiga ada poin. tambahan yang lain gitu. Sepengetahuan Anda gitu. Ya, sudah seperti yang dikatakan Mbak Indah sudah sesuai. Mungkin menurut Saman? Udah ada tambahan, udah jelas kok yang dijelasin. Oh, BE kan ada. Tapi gitu. jelas berarti apa Mas? Ya tadi yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu maksudnya Nah, apa? gimana itu? Nah, Apa yang, nih? Kan katanya jelas loh. yang dari itu apa namanya itu? Yang dari itu apa? Dari apa? Dari rakyat. Dari rakyat dari apa? Jadi lagi mbak. Gimana dah? Oke, kalau dari rakyat itu, jadi semua keputusan yang diputuskan oleh pemerintah itu Oke. bersumber dari rakyat. Oke, yang ada di pemerintah bersumber dari rakyat. Oke. Itu pemerintahan ya, pemerintahan dari rakyat. Kalau dari rakyat kan kita rancu dari rakyat, apa yang dari rakyat? Iya enggak? Kalau pemerintahan dari rakyat baru tuh jelas Oke. kan. Terus kalau rakyat itu hampir sama, tapi Tapi Bedanya apa coba? bedanya hampir itu sama. yang itu apa namanya yang menyampaikan. Wih, terus Penyampainya ada apa Oke. aja coba? Ada DPR, perwakilan lah intinya. terus Yang terakhir untuk tapi mas, rakyat. tapi mas, nek sampai sing nyampe bisa nggak mas? Oh tidak bisa, Loh, kenapa? nggak tahu. Lah, Lah, kan masnya juga punya hak suara. Iya. kan masyarakat kita. Iya, Berarti bisa nyampe no. bisa. Bisa. Lo bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa.
Gak apa-apa. Maaf ya saya agak ngeblank ya. Oh, terlalu banyak pikiran kayaknya sampai Mas. Oke. Terus terakhir. Yang terakhir untuk rakyat. Itu apa hasilnya, Pak? Apa? Ya apa? Untuk rakyat. Untuk rakyat. Kenapa untuk rakyat ya Mas? Apa? Kenapa? Mbak Ida, apa tadi Mbak Ida? Kalau untuk rakyat itu, jadi semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu kembali lagi untuk kepentingan rakyat. Oh iya, untuk kepentingan rakyat. Berarti nggak bisa untuk kepentingan masyarakat Mas. Individu ya Mbak? Nggak bisa lah, kan demokrasi. Kalau individu berarti jatuhnya apa? Oligarki sih. Oh, oligarki. Oke, ya. Kita balik lagi guys. Ntar kalau kejauhan kan, Oke, aduh bahaya. Terus apa lagi? Lanjut. Ya, ada pemerintahan yang otoriter biar. Otoriter. Nanti kita bahas itu, Rek. Oke. Oh, ada pembahasannya. Kayaknya ada sih. Oke, kudune ya. Ya, kita lanjut ke berarti kebebasannya apa aja? Kan udah jelas tuh pengertian, hakikat. Sekarang contoh kebebasannya itu yang gimana? Kalau menurut kalian contoh kebebasan itu harus yang gimana? Apa aja? Setauku ada kebebasan beragama. Ada kebebasan berpikir, ya. Ah, Ada kan? Terus. Berpendapat lah. Oke, terus apa lagi? kebebasan pers. Oke, Anu, Persis apa sih, Rek? kebebasan kepergian, kepergian apa? Persis apa? kepergian, kebebasan kepergian. Kebebasan pers itu kayak Memberikan informasi. Oh. Kebebasan berpergian gimana? Jadi kebebasan kepergian itu dan mencari kesempatan. Maksudnya dia Mencari kesempatan tanpa hambatan. tapi yang berpergian maksudnya maksudnya kita bebas untuk pergi Iya, kemana-mana. terserah gitu. Tapi kan ada batasannya loh. Iya, ada sih. Kalau kita nggak punya uang ya ada batasannya. Anda merusak demokrasi Anda. Jadi udah jelas ya itu kayak berpendapat dan lain sebagainya ya, kita memberikan kebebasan tapi ada batasnya. Oke, kalau misalnya menurut kalian batasannya itu ada di pada aspek apa? moralitas mungkin. Moralitas. Terus apa lagi? Ayo, Rek. Apa? Kebebasan hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan serta kebebasan dari ketakutan. Nah, seperti itu. Tapi aku Mas, Takutan. Kita membahas batasan tadi Mas. Batasan. Batasan. Batasannya kan? Ini kan kalau kebebasan kan kita udah berlalu tuh. Ya. Kalau misalnya sekarang ke batasannya, kan batasannya disampaikan tadi ada pada aspek moralitas. Kemudian kalau saya tidak merusak selagi tidak merusak bangsa itu sendiri, tidak merusak, kita mau tidak merusak bangsa dan moralitas. Kalau merusak ini baru bermasalah tuh, dengan mengatasnamakan demokrasi. Oke, tapi merusak kan sama aja. Kalau kalian gimana? Lebih mendahulukan kepentingan individu. Itu apa tuh batasannya? Yang mendahulukan kepentingan individu maksudnya gimana, Mbak? Jadi kayak di dalam demokrasi itu kita tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Berarti itu pada batasannya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya mengedepankan individu itu udah nggak selayaknya harus dilakukan ya. Iya. Oke. Terus ada lagi nggak, Rek? apa sih? Kak, itu mah lo apa namanya? Batasan. Nah. Batasan. Nggak ada ya? Enggak ada. Ya, berarti yang terakhir kita akan membahas, berarti kita udah bicara tentang pengertian satu frame, hakikat satu frame, kebebasan ada satu frame, batasan satu frame. Terakhir kita, menurut kalian ya, aku kadang masih mikir ya, demokrasi itu masih relevan ya sih? Kita nggak usah bicara terkait muluk-muluk lah. Kalau menurut kalian itu pas gak sih, Rek? Demokrasi itu? Pasti. Kenapa bisa bilang Rek? Karena dengan sistem demokrasi itu negara jadi tahu apa keinginan rakyatnya. Menyesuaikan pendapatnya. Menyesuaikan pendapat. Tapi ya dah, kalau misalnya aku boleh bicara, tapi tergantung negara nggak sih? Iya. Kalau misalnya masyarakat menyesuaikan masyarakat dan lain sebagainya, kalau masyarakat yang batu-batu gini gimana sih? Susah sih kalau itu. Berarti harus apa? Otoriter. Oh, Bebas jangan. sih, terserah negaranya mau pilih apa. Tapi pada ujungnya demokrasi itu relevan. Ya masih relevan.
Karena demokrasi sendiri kan juga memberikan jaminan sebuah kedaulatan untuk rakyatnya sendiri. Aku sepakat sih. Jadi Memberikan jaminan, oke. apa namanya, selaras dengan tujuan negara itu sendiri, mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Benar-benar. Aku sepakat banget sih. Pada intinya demokrasi itu harus adanya hukum. Kalau nggak ada hukum jadinya Kacau. nggak demokrasi. sepakat dengan kata-kata ini kan. Oke. Demokrasi tanpa hukum cenderung Udah berjalan. liar dan anarkis. Tapi kalau hukum tanpa demokrasi menjadi Apa? oligarki. Kacau. Kalau ini udah selesai semua, berarti pada ujungnya demokrasi masih relevan. Iya, iya. Tapi tergantung pada negaranya. Negara. Kalau nggak bisa dipukul rata berarti ya. Iya. Berarti terakhir apa ya kira? Manfaatnya apa? Kok menurut Haris gimana Haris? Reja gimana? Terjadinya kontrol sosial mungkin yang lebih baik antara petinggi di negara sama rakyat. Kalau menurutmu gimana aja? Menurutku manfaat demokrasi ya, seperti kesejahteraan sebagai warga negara, terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum dan menjaminkan hak-hak dasar. Nah, seperti itu sih manfaat demokrasi. Oke. Yang saya tahu. Berarti kita udah satu frame semua ya. Iya, Pengertian, hakikat, kebebasan, Manfaat. batasan, relevansi demokrasi dan terakhir manfaat demokrasi. Jadi kita rasa di diskusi kita kali ini kayaknya cukup ya. Iya. Cukup. Mungkin bisa dilanjutkan di kelas di dan untuk Pak Fatih ya. Mungkin gitu ya. Ya, makasih banyak ya Ra ya. Pulang dulu ya. Mau balik langsung. Iya, balik dulu, Le. Udah ngantuk, Le. Apa?